Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ts wan nahdah. Hadratil muhtaramin, sadatil ulama wal masyayikh wal asatidh, ashabal ma'ahid, ashabat turqis sufiyah, pengurus Nahdlatul Ulama dan Badan Otonom Muslimat Fatayat, PBNU, Ansor, Banser, Wagan Nusa, Sadati wa Sayyidati ayyuhal khudur. Manusia itu bahasa Arabnya kalau dari fisik basyarun, apa? Basyarun. Falamma ru'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Mak-mak melihat Nabi Yusuf ganteng banget sampai mengatakan ini bukan basyar, in hadza illa malakun karim, ini malaikat ini, saking gantengnya. Disusukan langkah yang kayak langkah. Sampai-sampai mengatakan mahadza basyara, ini bukan basyar, karena mak-mak hanya melihat lahirnya, fisiknya Nabi Yusuf. Manusia di belakang fisik ada wujud yang universal, yang ideal, ruhani, yang tidak fisik, tidak punya dimensi, universal. Bahasa Arabnya insan, apa? Insan diciptakan oleh Allah, makhluk yang paling mulia, lebih mulia daripada malaikat, karena diberi perangkat sarana sangat sempurna. Pertama, jadi kita ini sempurna ya Pak, walaupun ganteng beli, sugih beli, pinter beli, sempurna kita ini. Gimana sempurnanya? Coba. Malaikat ruhani saja, gak punya jasmani. Binatang jasmani saja, gak punya ruhani. Kita dupai jasmani dan ruhani. Ya basyar, ya insan kita ini. Manusia diberi perangkat kekuatan namanya nomor satu, al-quwwatun natiqah, the power of intelligence, kecerdasan berpikir, yaitu ananing otak. Manusia semuanya punya otak, fadlun minallah, anugerah dari Allah yang luar biasa, harus dikembangkan, harus dipertajam, harus ditingkatkan. Kemajuan-kemajuan dalam sejarah baik umat Islam maupun umat yang lain karena menggunakan akalnya, kecerdasan otaknya. Maka bangsa bisa maju karena menggunakan otaknya. Di antara cara bagaimana kita mencerdaskan otak bangsa ini, masyarakat ini, yaitu melalui pesantren. Ternyata pesantren telah terbukti
outputnya, alumninya orang-orang cerdas, jenius. Aja ado-ado contoh wis Gus Dur lah. Pak Khalis Majid juga pesantren. Al-Quwatun Natiqah diasah, dipertajam di pesantren. Karena di pesantren santri diwajibkan menguasai pelajaran bukan karena ijazah, bukan karena kertas selembar, walaupun penting juga sih, jangan palsu, jangan. Tapi santri hubbul ilm wal ma'rifah, mencintai ilmu dan pengetahuan. Mulai dia waktu mondok, gak pernah kepikiran apa-apa. Yang penting apal alfiyah, paham Fathul Mu'in, udah bangga banget tuh, pol wis tekan langit tuh, bangga. Apal alfiyah, khatam Fathul Mu'in. Ternyata pesantren merupakan al-hisnul hasin, benteng yang kokoh mempertahankan ta'alimuddin al-islami ala tariqat al-sunnati wal jamaah. Tanpa pesantren hanya papan nama Islam ini, pesantren. Bayangkan yang masih ngaji Quran wajhan li wajhin, face to face, hanya di pesantren. Di luar pesantren nggak ada itu. Dengan tajwid yang luar biasa, salah sedikit sabet. Jangan kira langkah sabet, jangan mungkin cimbungan, jangan Ki Umar kempes sabet, ada rotan. Baca harus benar, makhraj harus benar. Luar biasa di pesantren. Quran diturunkan kepada Muhammad SAW. Kanjeng Nabi tidak perintah nulis Quran, tidak. Kenapa? Karena kebanyakan sahabat buta huruf, gak bisa baca, gak bisa tulis. Ya ada yang bisa baca tulis sedikit, paling 10 orang. Semua sahabat hafal Quran. Kalau sudah hafal, gak butuh tulisan. Kayak bilangnya apal kulhu, kalian apal kulhu, falak, nas, apal, al-fatihah, ayat kursi, apal lah. Gak butuh tulisan, ya betul. Sampai apal kulhu kan, butuh tulisan betul. Dan zaman Kanjeng Nabi semua sahabat hafal Quran. Setelah Rasulullah wafat, diganti Khalifah Abu Bakar Siddiq. Melihat umat Islam semakin bertambah, beliau berpikir tidak mungkin semua umat Islam hafal Quran, tidak mungkin. Maka Sayyidina Abu Bakar punya ide, Quran harus ditulis. Quran harus ditulis. Kalau gitu bid'ah dong. Iya bid'ah. Kalau ente nggak mau bid'ah, jangan baca Quran, hafal. Kalau nggak mau bid'ah. Kalau baca Quran bid'ah itu. Kanjeng Nabi nggak baca tulisan, panjenengan baca, bid'ah itu. Kalau betul-betul seperti Kanjeng Nabi, hafal, jangan baca. Sayyidina Abu Bakar membentuk tim penulis Quran, terdiri dari 10 orang. Ketuanya sahabat Zaid bin Thabit, anggotanya Sahabat Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, tim penulis Quran. Ringkas cerita, Quran ditulis dibagi-bagi ke kota-kota lain, Kufah, Basrah, Mekah. Lama-lama satu kota dan kota yang lain baca Qurannya tidak sama, bertentangan. Di sana ta'qilun, di sana ya'qilun. Di sana ta'malun, di sini ya'malun.
Maka ketika Khalifah Utsman bin Affan jadi khalifah, Quran ditarik ke Madinah semuanya, ditulis ulang, yang lain dibakar. Maka sejak Sayyidina Utsman sampai sekarang, mushaf namanya apa? Namanya mushaf Rasm Utsmani. Mushaf tulisannya Pak Haji Utsman, Sayyidina Utsman. Yang lain dibakar, yang ini dibagi-bagi ke seluruh penjuru umat Islam. Saya punya, kalau gak ada fotokopi Quran Sayyidina Utsman, kalau gak ada. Kula dewek beri bisa maca. Kenapa? Huruf satu dengan yang lain gak ada bedanya. Ba, ta, nun, ya, pada, langkah titike, jim, ha, ho, sami, dal, pada, ro, zai, langkah bedanya. Betapa sulitnya baca Quran tanpa titik hurufnya. Ulama tabaruk kan, kalau gak ada tabaruk sakit maca, betul, gak bisa maca. Tapi kalau gak ada, simpen barokah, fotokopian. Barang sudah banyak umat Islam, semakin banyak tidak mampu baca Quran karena tanpa ada perbedaan antara satu huruf yang lain. Maka pada tahun 59 Hijriah ada seorang ulama menggagas wad'un nuqat 'alal huruf, memberi titik pada setiap huruf. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Dudu Balwi. Abul Aswad Ad-Du'ali. Ba titik siji kesor, ta titik loron dhuwur, ta telu, jim tengah-tengah, ha non titik, kho titik dhuwur. Mulai agak mudah baca Quran. Ternyata masih kesulitan baca Quran walaupun tidak ada titik. Maka ada seorang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Daerah Farhadi, daerah Afghanistan kalau sekarang. Bukan Yaman, bukan, Afghanistan. Menggagas syakal, harokat, fathah, dhamma, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun, singgawarane Imam apa rane singgawe Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Wis ana titik, wis ana harokat. Orang Banyumas, Cilacap, Purwokerto, Kebumen, Purbalingga, Banjarnegara, macanya masih innallaha wasi'un ngalim. Bahkan menyebut kula Kiai Sangit Ngakil, insyaallah. Ahlussunnah Jamaah. Benar, Kiai ku. Kiai dudu am dudu. Kiai Sangit monggo Kiai Sangit. Kiai ku. Itu artinya apa? Keluarnya suara membunyikan huruf salah, makhraj. Keluarnya suara, makhraj artinya dari tenggorokan salah. Maka ada seorang ulama besar, berjasa besar, menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu tajwid, baru ada istilah idhar, idgham, ikhfa, iqlam, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, mad tabi'i, huruf halak, huruf mad. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Wafat tahun 224 Hijriah. Sekian wes Quran us ana tipike, ana harokate, ana tajwide, kali ngapalaken mawon. Siap? Siap boten? Us bagus sedakane cirakne Saudi, Madinah bagus sudah. Kali ngapalaken mawon pun. Yang apa pun jangan bengen sih. Durung ana titik, durung ana harokat, durung ana ilmu tajwid. Sekarang semuanya sudah siap. Tinggal anak-anak kita didorong menghafal Al-Quran. Malah
Di Jombang, di Kecamatan Jogoroto, ada pesantren namanya Hamalatul Quran, 10 bulan hafal. Tapi Quran mawon betul ngaji, betul poliane beli Quran be. 10 bulan hafal. Kiai masih nom, namanya Ainul Yakin kayaknya. Masih nom. Hanya Quran mawon, enggak ngaji liane enggak. 10 bulan hafal. Waduh. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Nabi Muhammad membangun bangsa Arab yang jahiliyah, yang primitif. Semuanya orang Arab terheran-heran. Muhammad buta huruf, yatim piatu, gak punya pengalaman. Jadi anggota DPR nggak pernah. Jadi ketua NU nggak pernah. Muhammad aktivis LSM nggak pernah. Melancong ke luar negeri nggak pernah. Kecuali diajak oleh pamannya dagang. Umur 12 tahun. Buta huruf. Tiba-tiba menyampaikan kalam yang sangat indah. Redaksinya dan isinya, kontennya luar biasa. Kandungannya. Dari mana Muhammad belajar ini? Semua heran semua. Tapi walaupun semua terheran-heran, ada pro kontra. Ada yang menerima Al-Quran masuk Islam, ada yang menolak. Menolaknya karena pertimbangan yang lain. Yang disampaikan oleh Muhammad itu benar, tapi Muhammad itu mencaci maki berhala. Saya bisnisnya berhala. Ya kalau saya masuk Islam bangkrut. Dakwanya haram, minum arak, minum bir. Isi warungnya jualan bir, jualan arak. Albi kayak pun albi ya kira-kira albi kayak pun. Quran melarang zina, dan itu hobi saya ya. Ada lagi yang kalau saya ketemu Muhammad nanti kumpul bareng karo Bilal, Yasir, Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, budak orang luar negeri, orang luar. Bilal orang hitam, Bilal itu. Masa saya elit bangsawan Raden elang ngaji kalau di musola, kelas suwe, toiletnya mambu pete, jogannya kuning, masa ngajarin kayak pun gak mau. Walhasil orang yang menolak Al-Quran, mengingkari Al-Quran karena pertimbangan kepentingan. Paham betul? Muhammad bocah sore masih sing berpengalaman, malang melintang, mendengarkan nasihatnya Muhammad. Nanti dulu. Orang jahiliyah itu hanya menghormati 3 macam orang, Pak. 1, syair, penyanyi. 1 itu udah ada lomba nyanyi di pasar Ukad sebelum musim haji. Nanti yang paling bagus dapat hadiah besar. Pokoknya orang Arab jahiliyah sangat melulukan, membangga-banggakan penyanyi syair. Muhammad ingin terkenal itu. Ingin terkenal, maka dia nyanyi itu. Bersyair, ingin terkenal Muhammad itu. Quran jawab, wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yambaghilah. Muhammad tidak belajar bersyair, bukan penyair, dan tidak layak, tidak pantas kalau Muhammad bersyair.
Yang dibaca Muhammad bukan syair, bukan puisi, bukan sajak. Jadi kalau cuma seneng pisan penyanyi biduan, berarti masih jahiliyah. Berarti masih jahiliyah. Seneng kena belen-belen. Senang nggak apa-apa, seneng nyanyi nggak apa-apa. Tapi aja nemen-nemen kok ngundang Inul nyanyi 5 lagu 50 juta wani. Undang Kiai Ibrahim. Atau undang Jawa Sekolah Hufaz lah, undang kori pirayo. Wani. Deleng dangdut sambil beli sembahyang isya, turu sambil beli sembahyang subuh. Gara-gara deleng dangdut berarti masih jahiliyah. Nomor loro, Muhammad itu dukun. Yang dibaca Muhammad itu mantra-mantra paranormal itu. Orang jahiliyah sangat menghormati dukun, kahin, kahanah. Quran jawab, wa ma bikahin, wa ma biqauli kahin. Yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra perdukunan. Karena ingin terkenal Muhammad, maka mengeluarkan mantra-mantra perdukunan. Quran jawab tegas, bukan dukun Muhammad itu, bukan mantra-mantra perdukunan. Jadi kalau masih sering tekanin dukun, berarti masih Arab nyalon kubu, Arab apa nih, dagang DPR. Jadi calon DPR, dukun laris, saya berarti laris, kiai sih berarti laris. Berarti apa tuh? Berarti apa? Jahiliyah. Nomor 3, masyarakat Arab jahiliyah sangat menghormati sahir, tukang sulap, tukang santet. Muhammad tuh sihir tuh. Yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Yang dibaca Muhammad itu sihir, itu jelas. Karena ingin terkenal dia tuh. Quran tegas menjawab, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dibaca Muhammad bukan sihir, bukan kahanah perdukunan, bukan syair, dan bukan karangannya Muhammad, tapi wahyu dari Gusti. Quran itu unik. Dari satu sisi mushafnya tuh, Qurannya mushaf, hadis anyar. Tapi Quran sebagai sifatnya Gusti Allah, qadim. Paham betul, paham betul. Ya Quran ya hadis ya qadim. Mushafnya dicetak di Madinah tahun sekian, sinyetak menusa baru, tintanya baru, kertasnya baru, ya baru itu hadis. Tapi konten atau hakikat Quran sebagai sifatul kalam, sifatullah, sifatul kalam, maka Quran qadim. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Ayatul Quran itu ayatu haqqin muhdatsatun anyar, tapi sebagai sifatul qadim, sifatul datil qadimah, ya qadim. Ya Quran itu ya hadis ya qadim. Lam taqtarin bi zaman wa hiya tukhbiruna al ma'adi wa an adin wa an irami. Muhammad sing dia bisa cerita Adam, Hawa diusir dari surga, cerita banjir Nabi Nuh, sing di Muhammad macam dia bisa. Pantas kalau bisa macam pantas, macam Taurat, perjanjian lama ada cerita-cerita itu. Muhammad juga kan macam, dia bisa macam. Atau
belajar ngaji karo wong malah nggak pernah ngaji. Tahu-tahu tiba-tiba bisa cerita Adam Hawa, banjir Nuh, Ibrahim dibakar beli mempan, Nabi Musa tongkatnya ajaib, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang mati, lahir tanpa ayah. Sing di Muhammad Ibrahim, orang Arab heran situ. Dan Nabi Muhammad bisa menceritakan kaum Ad, orang Arab yang sudah nggak ada, suku Arab yang sudah tidak ada. Nabi Muhammad bisa cerita kaum Ad, kaum Thamud, banjir Sabah, negara Sabah. Walhasil Quran menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat mengalahkan musuhnya. Mukjizat artinya mengalahkan, sehingga musuh atau lawan itu gak bisa berkutik, karena fakta Quran seperti itu. Nabi Muhammad bisa cerita macam-macam, sehingga nanti masih bisa ngaji belokan cerita kaum Ad, kaum Thamud, cerita Nabi Soleh, Nabi Hud, sehingga nanti Muhammad damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi. Mujizat Nabi Muhammad Quran damat daimah ilal abad insyaallah, langgeng sampai sekian. Gimana? Bukti kebenaran Muhammad Al-Quran, bukti Nabi Muhammad itu benar Al-Quran sampai sekian. Coba mujizat Nabi Musa, tongkat nanti tongkatnya. Mujizat Nabi Ibrahim dibakar berumpan, nanti hilang, nggak ada, tinggal ceritanya, tinggal kisahnya. Tapi Nabi Muhammad mujizat yang paling utama adalah Al-Quran. Maka Quran damat ladaina faqa kulli mujizah, lebih seluruh mujizat para nabi-nabi. Itulah Al-Quran. Intatluha khifatan min harri nari ladha atfa'tana roladha min wardiha syabimi. Kalau panjenengan sampeyan maca Quran niat karena wedi neraka, maca Quran karena takut neraka, itu berarti sampeyan sedang memadamkan api neraka. Maka sampeyan wedi neraka maca Quran, berarti lagi mata ini geni neraka. Insyaallah selamat di neraka maca Quran. Ittatlu khifatan min harrina min Allah atfa'tana radha wal syabib. Qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi. Orang baca Quran tenang atine. Beli pantas diwaca apa be pantas. Pane dadi dagange laris baca Quran pantas. Kematian sedih kan sedih ya, baca Quran pantas. Ngawinang anak ketika baca Quran pantas. Lagi gering nemen baca Quran pantas. Paham betul. Jadi Quran dibaca pantas mawon, membuat kita tenang. Apa baik situasinya, baik situasi menyenangkan atau situasi menyedihkan. Qarrat bi'ainu qariha, pembaca Quran orang yang memiliki hati yang tenang. Itu mukjizat Al-Quran. Tinggal bagaimana kita memahami isi konten dari Al-Quran itu yang sangat bahar la sahilah, lautan yang tanpa tepi. Sampai hari kiamat ulama mau memahami seluruh isi Al-Quran gak bisa, gak ada yang bisa. Walaupun beberapa mufassir berusaha memahami Quran sebatas kemampuan imam masing-masing. Imam Razi Mafatihul Ghaib
32 jilid, kemudian juz, ya masih banyak kekurangan. At-Tabari 10 jilid, dan seterusnya. Al-Qurtubi 10 jilid, semua hanya bagian dari isi Al-Quran. Tidak bisa untuk semuanya memahami Al-Quran secara menyeluruh. Itulah kelebihan Al-Quran. Maka harus ada ta'lim Al-Quran. Saya paling nggak senang kalau mendengar pesantren modern sudah nggak ada ngaji Quran. Mau ngaji silakan, mau nggak silakan. Nggak benar itu, bukan pesantren itu, bukan pesantren kalau nggak ada ngaji Quran. Harus ada ngaji Quran. Walaupun silakan SMP, SMA, SMK modern silakan, tetap harus ada ngaji. Temenan nih, temenan. Sing beli mondok kayak ini rumah ayo. Wong tuane saanake baca Quran semagrib, aja TV terus, aja TV baik, aja deleng HP baik, anak baca Quran semagrib nggih. Insyaallah urip kita tenang. Pun. Di dalam Al-Quran diterangkan perangkat manusia yang kedua. Loncat-loncat, ringkas ini. Al-Quwatul Mutakhayyilah. Apa namanya? Al-Quwatul Mutakhayyilah. The power of idea. Manusia itu punya ide, punya gagasan. Adanya mana? Di an-nafs, soul, jiwa manusia mempunyai ide gagasan. Ide gagasan ini dilengkapi, disempurnakan, didorong oleh namanya an-nafsu. Apa namanya? An-nafsu. Kiai-kiai bakal ngaji nang hawa nafsu, aja beresak-beresak terus. Hawa nafsu itu bagus. Nafsu itu bagus, nafsu itu bagus. Asal diarahkan. Lamun langkah nafsu ya langkah untuk anak. Langkah nafsu ya langkah bangunan maju, bangunan dhuwur atau kemajuan-kemajuan. Harus kita pelihara, kita syukuri kita ini punya nafsu. Malaikat beri nafsu, dan belum bisa bangun malaikat. Bisa bangun gedung malaikat nggak bisa. Karena nggak punya nafsu. Manusia lah yang punya an-nafs. Nafsu itu mempunyai dua hawa, dua kecenderungan. Satu ghadabiyah, dua syahwatiyah. Ghadabiyah, saya harus jadi bupati, saya harus jadi gubernur, harus DPR. Tapi kalau niatnya baik, tujuannya baik, saya kalau di DPR akan saya pikirkan masalah buta huruf, yang miskin, yang pengangguran, akan saya bantu perhatikan. Jalan-jalan aspal, irigasi sempurna, petani-petani saya dukung. Kalau niatnya bagus, saya harus jadi bupati. Tujuannya apa tujuannya? Ibtigha amardhatillah. Mencari doa Allah tujuannya. Maka dengarkan ya. Maka hawa nafsu mereka ganti arane ganti arane. Himmah, apa namanya? Yang keras lagi. Strong will. Strong will. Nafsu yang ingin mencapai sesuatu, pengen jadi bupati, tapi niatnya baik, tujuannya baik, namanya himmah. Paham boten? Orang yang paling tinggi himmahnya, orang paling besar himmahnya Rasulullah SAW. Saya harus menang, tidak mau kalah. Itu kan Nabi itu. Dalam perang kan Nabi menang terus, nggak pernah kalah. Badar
314 sahabat lawan 1000 menang. Perang Uhud awalnya menang. Kemudian jaga panah melihat teman-temannya dapat fight, sama teni wong arloje jukut, HP dompetnya jukut, sing jaga panah menang kesirian, ditinggal tuh gunung yang menghadap ke sana, tinggal turun ikut perang ke bawah. Jadi setelah Khalid bin Walid tahu bahwa ini ada kesempatan lowongan dari belakang, pasukan Khalid bin Walid maju, sehingga umat Islam kalah waktu itu. Rasulullah sendiri pun hampir kejeblos di lubang, giginya patah. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah tangannya sampai penuh dengan panah ngalang-ngalangi Rasulullah. Itu perang Uhud. Awalnya menang sih. Perang Ahzab menang. Perang Hunain, perang Taif, perang Bani Mustalik, perang Mu'tah menang. Kanjeng Nabi itu. Kenapa? Himmahnya besar. Saya harus menang. Saya nggak mau kalah. Pokoknya betul sampean, pokoknya betul. Kalahan katanya. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Suatu ketika dinasihati pamane, Muhammad, leren dingin Muhammad, berhenti dulu dakwahnya. Kamu itu akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Terancam kamu itu. Saya takut, saya khawatir. Kata Abu Thalib. Ya, lamun sampean. Berhenti dulu ngajar yang madrasah, berhenti dulu berjuang di NU, harus dipateni sama pribadi. Langsung mandek ya. Langsung dia. Kanjeng Nabi jawab, wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an turka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Koten betul. Itu dari himmah, itu datang dari himmah namanya. Maunya hawa nafsu, wadubiyah. Barang niatnya bagus, tujuannya bagus, namanya strong will, himmah. Kanjeng Nabi itu begitu. Diancam, ditekan, ditindas, gak pernah mundur. Datangnya dari himmah. Begitu pula para sahabatnya. Atau contoh yang gampang, Bung Karno. Indonesia harus merdeka. Kita lawan penjajah Belanda, Jepang. Dua apa? Bukan dua apa? Waktu itu punya apa? Punya senjata, punya rudal? Enggak. Punya duit? Enggak. Punya apa? Himmah. Ki Hasyim Asy'ari, NU harus besar. Besar betul NU. Dengan apa modalnya tuh? Apa modalnya? Duit. Senjata? Bukan. Dengan himmah. Pokoknya lamun wong NU himmahnya besar, pasti menang. Himmahnya kecil, model sampai penaku aja, jerih ya. Muhammadun shadiqul aqwali wal kalim. Nabi Muhammad selawas seumur jujur, sidik, tidak pernah bohong sekalipun. Lamun bohong sekali, Allah betul ridho. Allah melaknati Nabi Muhammad lamun pernah bohong sekali. Ana sing ngomong sing wajib jujur Kanjeng Nabi, isun sidu Nabi. Jadi sing wajib jujur soten Kanjeng Nabi, isun sidu Nabi. Jadi ya Allah, sifat sidik, sifat jujur sangat-sangat menentukan. Begitu hilang sidik, jujur, minyak goreng hilang. Begitu sidik hilang, berapa? Tabang timah berapa? 300
triliun, bukan miliar, bukan. Pertamina 193 triliun, bukan miliar, bukan. Sekarang kalau ada orang korupsi 5 miliar, 10 miliar, 20 miliar, alah, kecil. Ini korupsi lagi ratusan triliun. Indosurya 72 triliun. Kominfo 8 triliun. Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, lagi diperiksa kejaksaan 9,9 triliun. Sidik manis 10 triliun sidik manis. Gara-gara hilang sidik. Paham boten? Ternyata sifat sidik diomongakennya gampang, lakonannya angel. Diusah contoh negara wis. Ini rumah tangga. Wong lanang beli sidik, wong wadon geger. Wong wadon beli sidik, wong lanang geger. Kira-kira sing sering beli sidik wong lanang wadon ya kira. Sing sering beli sidik lanang wadon. Berarti dua-duanya lanang sidik, dua-duanya gitu. Kata ini wadon, kata ini wong lanang. Dua-duanya gak ada yang sidik ini berarti. Muhammadun thabitul mitaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad kalau janji tepat. Coba kalau semuanya orang ya niat mengikuti akhlak Rasulullah, niat niru bes. Sempurna gak mungkin kalau sempurna seperti Rasulullah. Kalau ingin niru saja, insya Allah kita ini aman, tentram, damai. Muhammadun taibul akhlaq wasyami. Dari Muhammad akhlak yang mulia. Ya Allah. Waktu beliau hijrah dengan rasa takut dengan Sayyidina Abu Bakar berdua sembunyi-sembunyi di Gua Thur, gimana? Dengan rasa takut lah, dengan rasa khawatir. 8 tahun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Mekah membawa pasukan 12.000 selama 8 tahun. Baru 8 tahun Kanjeng Nabi bisa ning Mekah gawa pengikut gerak kurang lebih 12.000. Orang Mekah ketakutan. Muhammad pasti balas dendam, pasti ini. Besok Mekah berdarah-darah. Besok Mekah banjir bangkai. Muhammad pasti balas dendam ini. Luar biasa pengikutnya. Pagi-pagi Rasulullah dan 12.000 sahabat masuk kota Mekah. Apa kata Rasulullah? Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang, rekonsiliasi. Tidak ada balas dendam. Yang dulu menyakiti saya, suka masang duri ngarepe lawang, suka masang kotorannya onta ngarepe lawang, saya maafkan. Yang dulu membunuh Yasir, membunuh Sumayyah, saya maafkan. Yang dulu menjemur Bilal di padang pasir, saya maafkan. Yang merantai, memborgol Suhaib Ar-Rumi, saya maafkan. Pokoknya semua orang Mekah saya maafkan. Gak ada balas dendam. Dengan demikian baru Mekoten, orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam karena simpati, tertarik datang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran muji, masya Allah. Nyun cewek ya, mohon maaf nih, kula sering dipuji medsos kah, akeh muji kula lah. Kula betul sombong, betul megar. Apa? Sing muji kula ku pada bae karo kula. Doyan iwak asin, sambal terasi, bakal suarek lain WC. Apa bedanya itu? Atau saya caci maki orang? Banyak caci maki juga banyak. Caci maki saya banyak di medsos. Saya nggak takut, nggak minder. Kenapa? Si nyaci maki pada korisun. Dan ini wakasin, sambal terasi, pete, aku suara berhenti lagi ya.
Dari panjenengan bakal jalan wong aja megar, ya jeneng wong aja minder. Siap? Kaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dibenci orang, tidak minder. Sukses, berhasil, jangan sombong. Dalam Quran itu. Barang Kanjeng Nabi sing muji Al-Quran, ya Allah. Sing muji apa? Al-Quran. Daripada kalau kita beli. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun, kamu ramah, kamu pemaaf. Maka mereka berbondong-bondong masuk Islam, tertarik simpati pada akhlakmu. Seandainya kamu congkak, sombong, kasar, gak pentung, sweeping, takbir, lan faddu min haulik, niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu. Dan zaman sekian ana wong, akeh wong ngaku turunan Kanjeng Nabi, cangkemnya kotor, nyaci maki sana kemari, gak pentung, sweeping, takbir, ngaku turunan Kanjeng, palsu itu, palsu. Gus Dur buta mata, buta hati, masa keturunan Kanjeng Nabi ngomong kayak kun, sing dadak kenang Gus Dur, Pak mat mripate buta sapa, Gusti. Usumnya buta hati, gak benar itu. Banyak sekali hal-hal yang orang tidak tahu, Gus Dur tahu. Apa yang akan terjadi, Gus Dur tahu. Masa buta hati kayak pun? Sing ngomong ngakwe turunannya Kanjeng, bohong itu, palsu. Walaupun tafaddal walidul qalbi al faddu min hal. Kalau kamu menggunakan metode kasar, metode menyerang, metode mencaci maki, niscaya masyarakat akan lari dari Islam, gak akan tertarik pada Islam. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Siraj, ente jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Coba Quran luar biasa kan ya? Luar biasa ya? Gak boleh mencaci maki orang Kristen, gak boleh mencaci maki orang Hindu, Buddha, Konghucu. Gak boleh. Wala tasubbul ladzina min dunillah fa yasubbul 'adwan bighairi. Nanti mereka mencaci maki Allah, akan terjadi saling mencaci maki. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Setiap kelompok, setiap umat mempunyai kebanggaan masing-masing, harus kita hargai. Mereka bangga agama mereka, mereka bangga bahasa mereka, seni, budaya, tradisi mereka, kita hargai. Jawa nggak boleh mencaci maki orang Sunda, nggak boleh mencaci orang Madura, Batak, Dayak, Ambon, Bugis, Papua, Arab, Cina, nggak boleh saling mencaci maki. Masing-masing punya kebanggaan. Zayyana likulli ummatin amalahu. Nah, metode dakwah. Metode dakwah. Hindari caci maki. Hindari omongan kasar. Tunjukkan Islam seperti ini. Itu contohnya Gus Dur. Kata Gus Dur, dakwah kok makso, dakwah kok dengan kekerasan. Ya bukan dakwah, namanya hawa nafsu itu, kepentingan dirinya sendiri itu namanya. Kalau betul-betul dakwah lillahi ta'ala, pasti akan jauh dari caci maki, ngomong kasar. 212 itu untuk Islam itu kebangkitan Islam, bukan. 212 harus dulu deh.
Lamun bener-bener Islam, untuk Islam, demi Islam, sholat ning masjid, turuan lapangan. Ini kebalik. Pada teng pundi, Jakarta, pada napa, sholat Jumat, teng pundi, teng Monas. Kok begitu kan di masjid, ayo. Ngiler, ngompol, ngeces ning masjid, sholat ning mau lapangan, bener-bener. 212 bukan kebangkitan Islam, bukan. Dan itu nyuwun sewu, mohon maaf, saya satu-satunya orang yang terang-terang ngomong kayak kun. Yang seperti saya banyak, tapi sih ngomong terang-terangan 212 bukan kebangkitan Islam, hanya saya. Waktu Rizik pengen tekan PBNU, teman-teman PBNU sudah mulai goncang. Gimana kita terima saja apa ya? Karena melihat orang yang berangkat ke Monas ratusan ribu bahkan jutaan lewat depannya PBNU, dari timur kepada PBNU. Ya Allah, teman-teman PBNU ada yang ngeri. Gimana kalau terima saja? Enggak. Saya hanya saya yang paling menolak. Enggak. Nanti kalau Habib Rizik saya terima, dia keluar dari PBB nanti ngomong ke wartawan, umat Islam sudah di tangan saya. Nanti gitu nanti ngomongnya. Karena NU gak pernah menerima, gak bisa ngomong kayak gitu. Silakan cari anggota sendiri. Yang jelas NU tidak di tangan Anda. Paham boten? Itulah dakwah seperti itu. Bukan hanya dimaafkan, fa'fanhum wastaghfir lahum. Kanjeng Nabi doa kenang jalurkan pangapura nggo ahli Mekah, Masya Allah. Penduduk Mekah yang dulu ngusir, yang dulu nyakiti, yang dulu mateni sahabat, didoa kenang, gua japura dosane. Ayo sakit batin niru sampean, sakit batin. Sakit batin. Bocah singgawa mulai sepeda motor, tek maaf nang. Saya maafkan, muga-muga japura dosane saged. Mau sing utang 10 juta beli bayar, saya maafkan, muga-muga japura dosane saged. Saged boten? Akhlak. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Umat itu naik turunnya, derajatnya mulia atau rendah tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Bukan. Afghanistan, kurung betul arang negara Afghanistan 100% Muslim. Wong siji belaka wong sing diduwung Islam siji ya, betul nonton Islam kabeh terdiri dari 7 suku. Suku yang 7, kita 400 lebih sukunya. Madhabnya 97% Hanafi. Kalau kata Naqsyabandiyah 3% Syiah. Perang sesama Afghanistan, sesama Muslim, sesama ahli sudah malah sudah 40 tahun. Bom meledak di mana-mana, di jalan, di warung, di kantor, di rumah sakit, di madrasah, di masjid. Salat Jumat dibom, lagi Maulid Nabi dibom. Presidennya hafal Quran, Profesor Burhanuddin Rabbani, hafal Quran orangnya ini, dipateni karena kafir, tidak mau negara Islam, maunya nasional, kebangsaan maunya, nation. Afghanistan menjadi negara nasional, bukan negara Islam. Pateni kafir. Anak bucawaden nembang, pateni nembang bucawaden nembang haram. Jadi nembang haram, mateni lebih haram mateni. Nembang haram, bunuh nggak haram. Ayo, sampean pengen buatan liburan, melaku-melaku di Afghanistan mana yuk? Pengen beli? Setor nyawa apa? Suwang Sule. Negara Jepang, agamanya beli jelas, arahnya agama Shinto. Dudu Kristen, dudu Yahudi, dudu Buddha, dudu Hindu. Shinto lah mereka kan Darmo Gandul, Sabto Darmo,
Gotoloco Sambelun Pangestu Subud apa nih Kaharingan Kapitayan sudah wiwitan Taruhunan kene kah. Wong Jepang agama Shinto gak jelas agamanya tapi akhlaknya bersih, tertib, laka copet, laka jambret, laka calo, langka pejabat korupsi, dudu wedi neraka. Wong Jepang beli neraka, beli neraka. Isin malu. Saya ini siapa? Saya ini sarjana, berpendidikan, dari pejabat. Masa korupsi isin dong? Tuh, wong Jepang tuh. Dudu neraka. Malah si duit neraka sampai malah korupsi malah. Tahu-tahu neraka terus padahal. Orang Jepang nggak tahu neraka itu apa, nggak tahu. Tapi jujur, saya cerita di Indonesia itu hakim bisa disuap, heran orang Jepang heran. Hakim bisa disuap, kaget orang Jepang. Insya Allah. Bersih, tertib, ramah. Ayo, pengen mereka beten, jalan-jalan Jepang pengen beten. Padahal dua agama Islam padahal. Ulang mereka pun sekawan. Terakhir bersihkan masjid. Ya Allah, halus, ramah, bersih. Semua orang ngerokok. Orang Jepang kami udut karena negara dingin. Tapi di jalan tidak ada puntung rokok. Semua dibuang di tempatnya. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Doha, Qatar, ratusan anak Jepang nonton, dan lain-lainnya juga banyak orang Arab juga nonton. Begitu bubar, yang bekasnya duduk orang-orang Jepang bersih, nggak ada sampah satu helai pun. Yang bekas orang Arab kotor. Coba memalukan nggak itu? Tokyo segitu ramenya, ibu kota Tokyo. Buatan wonten polisi ngatur mobil betul wonten. Supir tertib sendiri-sendiri. Supir kabeh tertib kabeh supir langkas melanggar. Coba nih kene lung dina be polisi prei. Wow, orang-orang tabrakan dulu di sini. Antlung dina prei baik kah? Pemain Jakarta apalagi. Itulah orang Jepang, itulah akhlak. Maka mulia atau tidaknya bangsa ini tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Oleh karena itu, ayo belajar memperbaiki akhlak kita. Ulang alami orang negara Mali, Afrika Barat, dengan 6 ormas NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Matul Anwar, Wasliyah, Perti, 23 jam Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakto, ibu kota Mali, Tembakto. Di negara Tembakto, ini ibu kota Tembakto, tidak ada rumah dikunci, tidak rumah jendelanya dikunci, pintu dikunci betul wonten. Sepeda motor ditinggal di latar, kunci masih gantung. Begini coba ya, rumah jadi kunci lawangnya, terus sepeda motor latar baik, kunci aja jukut. Gimana kira-kira? Agama sih Islam benar. Harus berjamaah malah, NU malah. Enggak aman ya. Saya pernah ke Australia tahun 2012. Karang wadon muter-muter 6 kota. Canberra, Melbourne, Brisbane, Adelaide, terakhir di Sydney. Selama di masjid gede, maunya gereja jadi masjid. Zuhur terus zuhur. Makan siang, terus asar belanja oleh-oleh ya, kaos, kipas, gantungan kunci lah, kenang-kenangan. Oleh sekardus digawa neng hotel beresin sugar balik suiki. HP kula kelalen kuning di saya cari-cari nggak ada HP blesak sih waktu pun Nokia sing kuning kah, coklat, gak bagus lah. Ya udah hilang, udah beli lagi di Jakarta nanti. Besok mau pulang aja kok. 9:30 kalau sarap turu ada orang ngetok pintu,
Saya buka pegawai hotel dan ada orang satu bawa HP pula. Ini HP-nya bapak ketinggalan di toko saya. Itu akhlak, namanya akhlak. Ya Allah, mari kita perbaiki akhlak kita. Belajar. Biasanya gajinya nyewot, gajinya tukaran, coba dikurangi lah. Seminggu pengen telu tukarannya. Pelan-pelan. Biasanya isun sombong, ngomong kasar, biasanya bakal diecah atau tersinggung. Coba dinakin aja, coba belajar menang, belajar ngalah. Wes, biasanya isun hasud, iri karo wong. Coba bulan ini aja hasud, sebulan aja hasud, sebulan acak. Sakit betul? Namanya belajar namanya, betul nggih? Jadi Kanjeng Muhammad SAW mempunyai sifat yang sempurna, umatnya pun umat yang sampean paling mulia umat, masya Allah, dibanding umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi siapa baik, paling mulia umat Nabi. Pesek ireng. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena kita mengikuti akram Rasul, jadi umatnya akram Rasul, Rasul paling mulia, maka kita menjadi akramul umam. Karena Nabi Muhammad akram Rasul, lah kita pengikutnya, lah kita menjadi akramul bagian, peseknya bagian, irangnya bagian. Akramul umam. Kekuatan manusia dari kembali al-quwwatul mutakhayyilah, the power of idea, nomor 1 nafsu ghadabiyah. Nomor 2 nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya, uang banyak, mobil banyak, perusahaan banyak, rumah banyak, sawah luas. Betul, pengen betul. Jangan kalah dengan Antoni Salim, jangan kalah dengan Prayogo Pangestu. Saya sama dengan mereka atau lebih. Masya Allah. Arena nafsu syahwati arane uang akeh, rabi ayu, mangan enak, turu enak, kendaraan bagus. Itu namanya nafsu syahwatiyah. Tapi kalau niatnya baik, caranya benar, saya kalau kaya, fakir miskin, saya bantu. Bocah-bocah yang cerdas tapi beli mampu wong tuane, tak podok nang, tak sekolah nang. Ustad-ustad durung ngalami umroh, tak umroh nang. Musola sing miring-miring, tak dandani kabeh. Nyata saya betul, Bu. Nyata saya betul. Tujuannya ibtigha amardhatillah. Kalau nyata seperti ini, nyata bagus, tujuannya bagus, tudu nafsu syahwatiyah rane. Memang datangnya dari nafsu syahwatiyah. Tapi kalau sudah menjadi niat baik, tujuan baik, ganti arane. Azimah apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Azaim, makarim, kemuliaan, kesuksesan harus diraih dengan azimah. Paham boten? Paham boten? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apa artinya? Apa artinya? Gampangane ente kudu sugih. Aja sampai dua anak melarat, dzurriyyatan dhi'afan, keturunan sing melarat. Ente sugih, anaknya sugih, putu sugih. Kurang tuh. Perintahnya kita harus kaya. Jadi kaya itu wajib, melarat dosa. Kaya itu melarat. Awas, semen-semen masih melarat, awas. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun.
Saya tetapkan, kata Allah, saya tetapkan nih, atau saya wajibkan kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Nikel, batu bara, mangan, boksit, granit, biji besi, tembaga, emas, intan, belian, uranium, timah, anak KB Indonesia lupa, minyak, gas, anak KB Indonesia ki. Ya Allah, barang samanya beli sugih dosa. Ternyata nomor siji wong sugih sa Indonesia Prayogo Pangestu, duitnya 1.150 triliun. Nomor loro Budi Hartono sing duwe BCA, duwe pabrik rokok Jarum 150 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas 700 triliun. Nomor 5 Papat Antoni Salim. Nomor 6 wong Islam. Nomor 6 Khairul Tanjung. Nomor 6 wong Islam, itu Bang Mega. Nomor 30 Sanga Haji Rashid. Nomor 40 Muhammad Bayu yang di taksi Bluebird. Deleng wong 50 orang 50 orang kaya Indonesia. Madrais ta Solikin ta Jumadi langka Prayogo Pangestu Sidamet, bahasa namanya gitulah, namanya bahasa Susilo, gudang garam, Susilo gudang garam sempurna. Madrais, Jumadi, Solikin, Zulkifli, alah selangka. Dosa beli, dosa betul, jauh dosa beli. Sugi wajib melarat, dan sampai melarat terus sugi. Sayyidina Utsman, sahabat, sing wis pasti masuk surga, anak 10. Suci kasih tahu di Al-Qur'an, ente pasti masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Tolhah, Jubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah. Sayyidina Utsman wis pasti masuk surga. Pernah sedekah gandum diangkut 700 onta, bu pirang karung. Yang jelas diangkut 700. Saya pernah sedekah 700 apa? Saya pernah sedekah 700 apa? Wis pasti masuk surga. Sodakoh 700 onta. Ya karena sugih. Karena sugih dan loman. Syekh Abdul Qadir Al-Jailan, rungan aran kun ya, rungan aran kun wong Baghdad. Alhamdulillah kalau ziarah tahun ini wong Baghdad, Irak. Suatu hari ziarah datang Imam Syafi'i di Mesir. Coba satu kali Jilani, wali kutub, bahkan Sultan Aulia wal Arifin, ziarah kubur Pak, ziarah kubur Imam Syafi'i. Barang kita kadang-kadang SAG, aduh kalau swasta man, bikin ziarah kubur, Masya Allah. SAG, sarjana alam, kuliah swasta, dosennya sering mencret, bocah sering bolos, 15 juta, wisuda SAG. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ziarah kubur datang Imam Syafi'i di Mesir. Bareng dari nonton Syafi'i, Waqi bin Jarrah, Abu Zar Al-Ansari, Ibnu Hajar Asqalani, komplek itu. Bareng mereka namanya Dusun Fustot, menyaksikan masyarakat sekitar kuburan Syafi'i melarat-melarat, beli rumah, pada beli rumah. Syekh Abdul Qadir Jailani tuku tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk yang miskin di sekitar kubur Imam Syafi'i. Sampai sekarang Pak, sampai sekian rusun ada tulisan itu gerbang Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wali sugi loman, sampai wali dudu sugi beli. Loman beli, loman. Di lomannya apa? Melangkap di duit loman.
Said Muhammad bin Ali al-Maliki, lagi Said betulan nih, ini Said betulan sih, Habib tenanan nih. Said Muhammad bin Ali al-Maliki, Mekah, waktu bulan yang kana, santri 700, putra-putra Mbah Mun, kalah, 700, ditanggung, makan, minum, pakaian, kebutuhan, sakit diobatin, pulang kasih tiket, Masya Allah. Ayo beli kiai ini karena kayak gun, kiai nanggung santri ya. Kenapa? Ya sugih dan loman, sugih dan dermawan. Kiai Wahab muter-muter sosialisasi NU tahun 30-an, tahun 30 sampai tahun 40 lah, sampai tekan Palembang. Di Palembang jumpa dengan Kiai Kamil Soleh asli Semarang dari NU di Palembang. Banten Menes Pandeglang di NU di Banten, Kiai Abdurrahman namanya. Bogor Ajengan Pagentongan, Kiai Abdul Hamid namanya, ahli falak di NU di Bogor. Betawi Guru Marzuki Cipinang. Cirebon Kiai Abbas Buntet yang merupakan Ciwaringin, Kiai Satul Jenangun di NU di Cirebon. Semarang Kiai Ridwan, Lasem Mbah Masum, Kudus Raden Asnawi Kudus, Cepu Kiai Ihsan, sampai ke Lombok Tengah, Kiai Hasun, Kiai Faisal. Kiai Wahab muter-muter menyebarkan NU tuh tanpa proposal, tanpa. Jadi ilman wa harakatan wa fikron wa malan. NU bisa gede semuanya ki barokah Ki Wahab. Tenaga, pikiran, ilmunya dan hartanya juga. Pokok Beijing akhirat kiamat ada orang waktu kajian Mi'raj melihat ada orang bangkit dari kuburan gede dur, gagah. Baru parki mukanya bolong, mukanya itu gak ada dagingnya, bolong. Kalian jadi kaget, kan gue ya Jibril, siapa Jibril? Cuma gede dulang kak, mukanya ada dagingnya. Oh, dikubat panjenengan yang rajin bikin proposal. Temenan, guyon. Yang sering minta-minta, yang tukang dijaluk, kitabe. Coba NU mandiri, anti proposal, gitu. Adapun orang nyumbang, monggo, tapi minta-minta tidak. Bahkan bila perlu ketua NU, jasnya, sepatunya, kacamatanya, pulpennya, bajunya lebih mahal daripada punya bupati. Jasnya harus terdiri Waldor Mill semeter 12 juta, sepatu Hermes 20 juta, kacamata Cartier 45 juta, pulpen Montblanc 15 juta, minyak wanginya masa misik, Masya Allah misik. Louis Vuitton 7 juta, Bulgari 5 juta, Jo Malone 4 juta, tasnya ya minimal Gucci lah 75 juta, aja tas gak ngalur itu tulisan pojokan tulisannya Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten. Sandalnya lili, saya ucap gajah duduk, tau punya coklat campur ireng beli, coklat beli, minyak wangi misik. Sorbannya pas lagi bupati maju bagi sorban kuning wis duwe wis langkah maning. Kelambi kok orang bulan durung diganti, durung dikumbah. Masya Allah. Musolae bambu pete pesing, polae kosong banyue, cibuke bolong, halah sempurna banget, sempurna banget. Coba dipikir pak, toilet di musola kotor, tapi toilet yang pom bensin bersih. Ayo, kalah pom bensin, musola atau masjid, kalah toiletnya pom bensin bersih, harum baunya. Barang toiletnya sampean, ya Allah. Kuning, sing beli kuning mau bekas tapak 2 kaki. Tapak kayak kaki lor sing beli kuning. Kabeh kuning kabeh. Syekh Abil Hasan Asyadili. Gubernur Mesir, lahir di Tunis. Akhirnya negara Tunis adalah tapi wafat di Mesir.
Guru beliau namanya Abdus Salam bin Masis, datang Ketuan Maroko. Salam bin Masis gurunya Syuaib Abu Maddan Al-Ghouth, kemudian di Wahran Aljazair. Syekh Al-Hasadili wali kutub. Wali kutub sekawan nggih, Abdul Jalani, Al-Hasadili, Hasan Rifai, Syed Badawi. Tapi tiap hari pakaiannya ganti, baunya harum, harganya mahal, omai bagus, pembantunya 16 pada kalau menteri lah atau para presiden. Keretanya kendaraannya kereta ditarik 2 kuda, Mercy, Audi, BMW, bahasanya bukan apa, Genmark itu yang Luxio. Suatu ketika ada yang tanya, Syekh, sampean wali, tapi pakaiannya mentereng, keren, berbensi. Dari kiai-kiai liarnya kan nyemprul. Jawabnya, libasi yakul, pakaian isu bagus, bisa ngomong, pakaiannya bisa ngomong priben. Ayuhan nas, ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kemamplopin. Itu artinya pakaian bagus. Coba pakaian nyemprul, pakaian ngompril ngomong. Pakaian ngompril bener ngomongnya. Ayuhan nas, ana fakir, farhamuni. Masyarakat isun kiai melarat, ya amplop jual amplop lah. Vidya tanazar gamene. Artinya ngomong sebenarnya ngomong kayak gue artinya, paham betul? Bakal kiai pakainya keren, itu artinya saya kiai kaya, gak butuh sumbangan bupati, gak butuh. Itu kalau bupati dengak aja jengkluk, paham? Namanya apa? Azimah. Apa namanya? Itu kekuatan yang kedua ya. Jadi pertama, al-quwwat natiqah, kecerdasan otak, the power of intelligence. Al-quwwatul mutahayyilah, the power of idea. Nanti nafsu 2 ini. Yang terakhir, an-nafqah ar-rabbaniyah. Kekuatan manusia yang paling mendasar adalah hembusan, tiupan dari Allah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faq'u lahu sajidin. Dengan adanya korbaniyah, hembusan dari Allah, Nabi Adam diciptakan dari tanah, ditiup oleh Allah, maka malaikat semua hormat pada Adam. Jadi makanya panjenengan lebih mulia dari malaikat. Karena panjenengan punya nafkah robbaniyah semuanya. Nafkah robbaniyah semua nilai-nilai universal, nilai kebaikan ada di nafkah robbaniyah. Paham betul? Di situ ada hikmah, di situ ada takwa, di situ ada keadilan, sabar, kebaikan, ada di nafkah robbaniyah, yaitu yang namanya qalbu. Apa namanya? Qalbu. Orang mendapatkan hikmah dari Allah langsung, bukan dari belajar, bukan dari ngaji. Nurun mubashir yaktifu Allah al-qalbi man yasha. Direct illumination, cahaya dari Allah langsung diberikan pada orang itu, tiba-tiba tahu segala hal. Itu namanya hikmah. Apa namanya? Ya contoh Gus Dur, contohlah Gus Dur baru saja dioperasi di kamar rumah sakit. Saya, Pak Muhaimin, Pak Saifullah Yusuf, Ketua Golkar Jawa Tengah Haji Wisnu, Cakra Berdaya, Menteri Koperasi, Jalan Pak Harto. Tiba-tiba Gus Dur, mengko aku jadi presiden, nanti saya akan jadi presiden. Kita orang Lima ini kaget, Gus Dur udah konsen, sudah nggak waras Gus Dur ini, masih Pak Harto loh, nggak mungkin orang jadi presiden. Itu paling Gus Dur apalagi. Betul. Pagi-pagi jogging
Jam 7:30 mampir Girakula, jalur air putih, roti tawar, AC tak buka, tidur ngorok 20 menit. Bareng tangi Kang Said mengkonek sampean wis umur 56 jadi ketua PBNU. Persis saya di Makassar, umur saya 56. Pernah lagi seminar di Gedung Pustaka Nasional, judulnya Mengenang Jenderal JB Simatupang. Narasumbernya 4 orang, 2 Muslim, Gus Dur dan Rudini, mantan Menteri Dalam Negeri Jenderal Rudini, 2 Katolik, Yakub Utama yang punya Kompas dan Romo Muji Sutrisno. Gus Dur datang, gak mau langsung naik, orang 3 naik di atas, Gus Dur masih di bawah. Tidur, kemeringet, beliau masih ngorok malah. Begitu satu orang ngomong, menyampaikan paparannya, terakhir Gus Dur, saya bangunkan, pulau kenang Gus panjenengan Gus. Dikerumuan, dipanggil berkerumun, diundang kah? Namun enggak, iku omongannya wong telu, dikomentari kabeh. Tadi Pak Rudi ini ngomong gini-gini nih, tadi Pak Romo, itu Gus Dur itu. Dari mana itu? Nurun mubashir yaktifullah ala qalbi man yasha. Untuk presiden, rombongan DPA, bukan DPA sekarang sudah nggak ada. Ketuanya Pak Jenderal Ahmad Tirto Sudiro, ketua. Temu presiden, menyampaikan, bisa turu. Ahmad Tirto Sudiro tersinggung. Apa orang tinggal tidur? Balik terus apa enggak ini? Tahun teman-teman, terus. Selesai laporan, dijawab kabeh laporannya bu. Gak paham Tirto Sudiro keluar dari ruangan di wartawan. Tadi presiden tidur, tapi mendengar apa yang saya sampaikan. Luar biasa. Itulah namanya hikmah. Paham boten? Banyak sekali cerita-cerita hikmah ini, baik yang diberikan oleh Allah kepada para aulia, para ulama. Ini contoh yang paling konkret yang saya tahu sendiri, itu Gus Dur lah. Walhasil pesantren memelihara manusia seutuhnya. Otaknya cerdas, cita-citanya tinggi, hatinya baik, padang, bersih, hatinya bersih, insya Allah akan menjadi insan yang mulia, yang sempurna. Hanya pesantren. Hero pesantren, pinter derungkaran bener. Bukan pesantren, pinter tapi lulu gaji sekian, menjadi pangkat sekian, dari pangkat semene, jadi kian. Anak pesantren tidak ada seperti itu. Insya Allah semuanya hawa nafsunya, kemauannya lillahi ta'ala. Jembatan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Qayyum ya Ghiyatal Mustaghithin aghithna kita wal muslimin. Mudah-mudahan kita semuanya ala barakatillah insyaallah. Ya, sebisa-bisa kita ibadah, sebisa kita berjuang, asal niatnya baik, insya Allah kita menjadi makhluk yang disayang oleh Allah. Insya Allah, termasuk saya, banyak kurangnya, banyak dosanya, banyak kesalahannya. Saya bentina, pula dosa saya pula, duduk mateni wong, duduk zina, duduk minum arak, duduk. Saya bentina pula dosa, apa? Takabur, sombong, hasud, dengki, iri, ingin terkenal, bangga dengan dirinya sendiri, ujub, ingin dipuji orang, riya, ingin terkenal, sum'ah, dosa pula unggal dina, saben dina dosa pula, fitnah, suudzon, hanya betul ya, panjangan betul ya, saya beli ya, pulang umurnya, enggak saben dina dosa lu. Takabur, hasud, dengki, fitnah, adawah, baghdha, benci orang, menganggap apa orang lain jelek semua kecuali saya bagus, yang hebat. Dosa itu
dosa besar itu, superior, dosa paling hebat, yang lain jelek semua, dosa besar itu. Paham betul? Oleh karena itu moga-moga kita semua husnul khatimah, mudah-mudahan kita semua ala husnul khatimah ala barakatillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi. Lakal hamdu wa ilkal mustaka wa antal musta'an bukal musawat wa minkal farad wa alikat tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'mal salihah an tahfadhana wa auladana min maharimil fitan waj'alna wa lahum farjan wa makhraja. Inna nas'aluka bi maq'idil 'azmi wal 'ashq wa bi muntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa majzikal asna wa isyraqin nuri wajhikal ajla fadlikal karim wa judikal 'amim wa kalimatika tammati la tujawizu baru wala fajir ya akmal akramin ya hasib ya jalil antusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana maqasidnya wal akhirah. Inna nashkuru dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbuna wa rabbul mustad'afin. Bismillah ma sya'allah ma kan min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la yasur khaira illa Allah. Bismillah ma sya'allah la yasur sya'na illallah. La khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk la ya'ti bil hasanati illa anta wa la taf'al sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik la ma'ni'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Innahu fis samawati dawarat wal fil ardi ghamarat wal fil jibali madarat wal fil bihari qatarat wal fil nufusi khatarat wal fil uyuni lahadhat wal fil asyari warqat wal fil asami harakat illa wahibika arifat wal kamusyahidat alika dalat wa fi mulka mutahirat fabil qudratil lati sakharta biha ahlal ardi samawat sakhir lana qul makhluqat rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajal hadhihi dunya akhir kalamina kalimat la ilaha illallah rabbi yassir wa la tu'assir bil khair wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada dzalika liman khashiya rabbah inna naj'aluka fi nuhurihim wa 'ushurihim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu sayyidina Muhammad subhanaka bil izzati amma yasifun wa alhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Allah wa kullatam tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.